Hukum gadai sawah dalam Islam. Gadai sawah adalah praktik yang lumrah di masyarakat pedesaan, memicu perdebatan tentang keabsahannya dalam Islam. Untuk memahami hukum gadai sawah secara komprehensif, berikut penjelasannya berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama mazhab. Definisi dan praktik gadai sawah. Gadai sawah, dikenal sebagai rahnul ardi, merupakan akad gadai dengan objek berupa tanah sawah. Praktiknya, pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada penerima gadai sebagai jaminan atas pinjaman uang. Si penerima gadai berhak mengelola sawah dan mengambil hasil panennya untuk mengganti pinjaman hingga hutang lunas. Dalil Al-Quran dan hadis tentang gadai. Al-Quran tidak secara eksplisit membahas gadai sawah, namun terdapat ayat-ayat yang mendasari praktik gadai, seperti Surat Al-Baqarah 282. Jika kamu dalam kesulitan keuangan, maka tangguhkanlah pembayarannya sampai kamu mendapat kemudahan. Hadis Rasulullah. Siapapun yang meminjamkan sesuatu dan mensyaratkan keuntungan, maka keuntungan itu untuknya dan dosanya untuk pemberi pinjaman. Riwayat Abu Dawud. Pendapat ulama mazhab tentang gadai sawah. Ulama mazhab memiliki pendapat berbeda tentang gadai sawah. Mazhab Hanafi membolehkan gadai sawah dengan syarat jangka waktu gadai ditentukan. Pemilik sawah berhak atas hasil panen setelah dikurangi biaya pengelolaan dan pajak. Penerima gadai tidak boleh mengubah bentuk sawah. Mazhab Maliki membolehkan gadai sawah dengan syarat jangka waktu gadai tidak boleh lebih dari 7 tahun. Pemilik sawah berhak atas hasil panen setelah dikurangi biaya pengelolaan dan pajak. Penerima gadai tidak boleh mengubah bentuk sawah. Mazhab Syafi'i pada dasarnya melarang gadai sawah karena dikhawatirkan mengarah pada riba, namun membolehkan dalam kondisi darurat dengan syarat jangka waktu gadai tidak boleh lebih dari 7 tahun. Pemilik sawah berhak atas hasil panen setelah dikurangi biaya pengelolaan dan pajak. Penerima gadai tidak boleh mengubah bentuk sawah. Mazhab Hanbali membolehkan gadai sawah dengan syarat jangka waktu gadai ditentukan. Pemilik sawah berhak atas hasil panen setelah dikurangi biaya pengelolaan dan pajak. Penerima gadai tidak boleh mengubah bentuk sawah. Permasalahan dan pertimbangan hukum gadai sawah. Permasalahan utama gadai sawah adalah potensi riba, yaitu pengambilan keuntungan dari pinjaman. Potensi riba dalam gadai sawah. Riba kardil. Penerima gadai mengambil keuntungan dari hasil panen tanpa adanya kesepakatan awal. Riba gharar. Ketidakpastian dalam menentukan nilai hasil panen. Pertimbangan meringankan. Kebutuhan mendesak. Gadai sawah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, bukan untuk mencari keuntungan. Kesepakatan. Terdapat kesepakatan antara pemilik sawah dan penerima gadai tentang pembagian hasil panen. Manfaat ekonomi. Gadai sawah membantu pemilik sawah mendapatkan modal dan membantu penerima gadai mendapatkan penghasilan. Solusi dan alternatif gadai sawah. Untuk menghindari riba dan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak, beberapa solusi dan alternatif gadai sawah diusulkan. Memperjelas akad. Menentukan jangka waktu gadai, pembagian hasil panen, dan kewajiban kedua belah pihak secara tertulis. Melibatkan pihak ketiga. Melibatkan lembaga syariah atau tokoh agama untuk mengawasi akad dan memastikan keadilan. Mencari alternatif pembiayaan. Mengoptimalkan zakat, sedekah, dan program pemberdayaan ekonomi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal. Kesimpulan. Hukum gadai sawah dalam Islam kompleks dan memiliki perbedaan pendapat di antara mazhab. Potensi riba menjadi pertimbangan utama dalam menentukan keabsahannya. Pendekatan yang dianjurkan adalah dengan menerapkan akad yang jelas, melibatkan pihak ketiga, dan mencari alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan syariat Islam. Semoga tercerahkan.